Sekali lagi Kiki melirik ke belakang. Wajahnya kikuk penuh keheranan. Tidak seperti sebelumnya, kali ini tanpa senyum di wajah, datar saja. "Ada apa, Ki?" tanyaku penasaran. "Enggak, Om," jawabnya pendek. Setelah itu dia langsung menghadap kembali ke depan melihat ke jalan. Aku yang duduk di belakang kemudi mengendalikan mobil kepunyaan Kak Hirman, kakak sepupuku, ayah kandung Kiki. Hanya ada aku dan Kiki di mobil ini. Kami berdua menyusuri jalan aspal membelah perkebunan karet menuju daerah kecil yang bernama Bergen, satu tempat di daerah Lampung. Sudah nyaris jam 12 malam ketika aku terus berkonsentrasi penuh melihat depan. Jalan gelap tanpa penerangan sama sekali. Cahaya hanya bersumber dari lampu mobil yang kami tumpangi ini. Hujan turun cukup deras menambah sempurna keadaan. Jarak pandang jadi semakin pendek. Jarang sekali ada kendaraan melintas dari arah berlawanan. Juga sama sekali tidak ada yang datang dari belakang. Hanya hitam gelap yang terlihat ketika aku melirik kaca spion dalam. Dari manakah kami? Aku dan Kiki dalam perjalanan pulang dari kota Bandar Lampung. Siang tadi kami menghadiri prosesi pemakaman. Pemakaman siapa? Subuh dini hari sebelumnya Kak Hirman, kakak sepupuku, ayahnya Kiki, meninggal dunia karena kecelakaan. Motornya bertabrakan dengan bis lintas Sumatera. Almarhum meninggal di tempat kejadian dengan kondisi tubuh yang sangat mengenaskan. Kak Hirman meninggal di usia 41 tahun meninggalkan istri dan 2 orang anak. Satu perempuan berumur 11 tahun, satu lagi anak laki-laki berumur hampir 7 tahun. Kiki namanya, anak pintar yang sedang duduk di sebelahku. Berita ini sangat mengagetkan, langsung menyebar ke seluruh keluarga besar. Semua langsung terkejut dan bersedih. Setelah mendengar kabar duka, semuanya langsung bergegas menuju rumah duka di Bergen, Provinsi Lampung. Sama, aku juga. Ketika paginya mendengar kabar itu, aku langsung berangkat. Tapi karena berpikir tidak akan keburu kalau harus ke rumah duka, aku memutuskan untuk langsung menuju pemakaman keluarga di kota Bandar Lampung, tempat almarhum akan dimakamkan. Siang sekitar jam 1, aku sampai tepat sebelum jenazah dikuburkan. Nyaris seluruh keluarga besar hadir. Kiki dan Kikan kakaknya terlihat berdiri paling depan tepat di sisi liang lahat. Ibunya memeluk mereka dari belakang dengan mata sembab masih berurai air mata. Kiki kelihatan tegar, tidak ada air mata di wajahnya. Namun tidak ada senyum juga. Tapi tiba-tiba senyumnya mengembang setelah melihat aku yang berdiri berseberangan. Lalu aku melambaikan tangan, tersenyum juga. Prosesi pemakaman seperti kita semua tahu, situasi dan hawanya sangat sedih dan tidak mengenakan, apalagi kejadiannya tragis seperti ini. Hembusan angin sepoi di tengah hawa panas semakin menambah sesak suasana. Aura sedih dan seduh dan tangis menjadi satu. Kami menunduk, kami bersedih, memaksa diri untuk ikhlas dan menerima semuanya. Kak Hirman meninggal secara tragis di usia yang masih terbilang muda. Untaian doa yang keluar dari mulut atau senandung dalam hati terus mengiringi sekat ruang ketika jenazah perlahan masuk ke liang lahat. Terus seperti itu sampai akhirnya pusara tertutup tanah merah seluruhnya. Selamat jalan, Kak Hirman. Om Bri, kok baru datang? Hanya tinggal beberapa orang yang masih berada di sekitar makam setelah proses pemakaman selesai ketika Kiki menegurku. Wah, Om buru-buru padahal tadi, tapi masih kurang awal ya, jawabku sambil tersenyum. Wajah sumringah Kiki sedikit melegakan hati, beda dengan Kikan yang masih saja terus diam bersedih berdiri di samping makam ayahnya. Gak apa-apa Om, yang penting Om Bri sampai sini kan? Kembali Kiki tersenyum lebar. Nanti aku pulang sama Om Bri aja ya. Iya Ki, nanti kita pulang bareng ya. Percakapan terus berlangsung selama kami berjalan kaki dari makam sampai ke rumah Kak Iwan.
kakak kandung dari Kak Hirman. Aku dan Kiki memang cukup akrab walaupun tempat tinggal berjauhan, tapi pertemuan kami dapat dikatakan sering, karena almarhum ayahnya punya pekerjaan rutin yang harus dilakukan di Jakarta. Kiki seringkali ikut ayahnya ke Jakarta dan menginap di rumahku. Begitulah. Bri, kamu nanti sama Kiki pakai mobil Kak Hirman aja ya. Kakak pulang duluan bareng Kikan. Kiki belum mau pulang tuh, masih mau main sama kawannya katanya. Kak Warni bilang begitu. Beliau adalah istri dari almarhum ibunya Kiki. Kami keluarga besar berkumpul terlebih dahulu di rumah Kak Iwan sebelum pulang ke rumah masing-masing. Di rumah inilah Kiki bertemu dengan banyak saudara-saudara sebaya. Riang gembira dia bermain sejenak melupakan rasa sedih ditinggal ayah tercinta. Kiki bilang dia baru mau akan pulang selepas maghrib nanti. Aku akan menuruti keinginannya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ternyata selepas maghrib, Kiki malah ketiduran akibat kelelahan bermain sore harinya. Ya sudah Bri, biarin saja Kiki tidur. Besok pagi saja kalian pulangnya. Begitu Kak Iwan bilang di sela-sela kami makan malam. Iya Kak, besok pagi aja kami pulang, jawabku pendek. Tapi tinggal rencana. Beberapa saat selepas jam 9 Kiki bangun dari tidurnya, lalu dia bersikeras meminta pulang. Pokoknya Kiki mau pulang om, mau sama mama saja. Begitu dia bilang. Ya, kita pulang. Tapi kamu makan dulu ya. Aku bilang begitu. Setelahnya Kiki lahap memakan makanan yang ada di meja makan. Serius, kamu mau jalan ke Bergen malam-malam gini Bri? Tanya Kak Iwan. Iya Kak, Kiki maksa pulang tuh. Lagi pula dekat ini, 2 jam juga sudah sampai, jawabku. Begitulah hampir jam 10 malam akhirnya aku dan Kiki meninggalkan rumah Kak Iwan menuju wilayah kecil yang bernama Bergen. Dan ternyata ketika masih belum terlalu jauh berjalan, hujan turun cukup deras. Cukup menambah suasana menjadi agak seram. Jarak dari rumah Kak Iwan menuju Bergen ini sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 2 jam perjalanan. Tapi wilayahnya masih tergolong sepi. Beberapa bagian sangat sepi malahan. Pemandangan kanan kiri hanya perkebunan karet dengan pohon yang berdiri cukup rapat satu sama lain. Pada waktu itu di siang hari wilayah ini masih sangat sepi di beberapa bagian. Walaupun jalanan sudah lebar dan bagus, tapi tetap saja sepi. Apalagi malam hari, nyaris gelap total tanpa penerangan jalan sama sekali. Tapi apa mau dikata, aku harus menuju rumah Kiki malam itu juga, menembus gelapnya malam di bawah guyuran hujan. Sekali lagi Kiki melirik ke belakang. Wajahnya kikuk, penuh keheranan. Tidak seperti sebelumnya. Kali ini tanpa senyum di wajah, datar saja. Ada apa Ki? Tanyaku penasaran. Enggak om, jawabnya pendek. Setelah itu dia langsung menghadap ke depan melihat ke jalan. Kami sudah memasuki wilayah perkebunan karet, penerangan sangat minim, nyaris gelap total. Ditambah hujan yang turun semakin deras. Untungnya kira-kira setengah jam lagi kami akan sampai. Tapi ada yang aneh dengan Kiki. Setengah perjalanan pertama dia begitu ceria. Kami berbincang seru tentang apa saja. Sampai akhirnya ketika mulai melintas di jalan sepi dan gelap, Kiki mulai diam. Awalnya aku pikir dia sudah kembali mengantuk, tapi ternyata bukan. Sepertinya ada yang menarik perhatian dia di kursi belakang. Aku perhatikan beberapa kali Kiki menoleh perlahan ke belakang, malah terkadang seperti sedang coba mengintip dari tempat duduknya. Benar-benar ada yang menarik perhatiannya. Setelah itu dia kembali menghadap depan, tanpa senyum, wajahnya datar seperti bingung, bercampur takut. Sekali lagi ingin memastikan, aku bertanya sekali lagi. Ada apa sih Ki? Kamu kenapa? Kiki masih diam. Sementara di luar sana suasananya semakin gelap di bawah gujuran hujan. Semakin sepi, semakin seram, menambah cekam. Sepertinya benar,
Ada sesuatu di kursi belakang yang menarik perhatian Kiki. Perhitunganku sekitar 15 menit lagi kami akan sampai tujuan. Bukan perjalanan yang lama, seharusnya hanya sebentar kan? Tapi kenyataannya 15 menit itu menjadi waktu yang sangat lama buat kami ketika Kiki akhirnya mulai mau berbicara. "Om, Bapak sudah meninggal kan ya? Bapak tadi siang sudah dikubur kan ya?" Tanya Kiki dengan suara pelan nyaris tidak terdengar. "Iya Ki, Bapak sudah meninggal. Kan tadi kita lihat penguburannya," jawabku sambil memaksa diri untuk tetap tenang karena aku tahu akan kemana arah pembicaraan Kiki menuju. "Kenapa emangnya Ki? Kok nanyanya begitu?" Kiki mendekatkan tubuhnya mendekat ke telingaku lalu dia berkata sambil berbisik, "Ada Bapak Om. Dia duduk di belakang." Seketika itu juga bulu kudukku berdiri merinding. Terenyak aku mendengar bisikan Kiki. Aku tidak menjawab apa-apa karena beberapa saat kemudian dari kejauhan muncul kendaraan mendekat. Sinar lampunya semakin lama semakin terang sampai akhirnya kami berpapasan. Ketika berpapasan inilah sekelibat cahaya lampu mobil itu menerangi mobil kami. Saat itulah akhirnya aku dapat melihat sekilas melalui kaca spion, melihat situasi di kursi belakang. Benar kata Kiki, ada almarhum Kak Irman sedang duduk di kursi belakang.